Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bisiyami syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadha ila akhiriz zaman. Yang kami hormati dan yang kami muliakan rekan kami akhina fillah Ustaz Haji Hasan, para BEM, SMA, mahasiswa, mahasiswi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini pula, dalam artian kita bersyukur kepada Allah menggunakan umur dan waktu yang Allah sisakan kepada kita yang hari ini kita berada di dalamnya. Tahun lalu kita mengatakan juga mabit di jilid kedua, sekarang jilid ketiga. Terlihat memang seolahnya panjang umur, namun pada hakikatnya umur kita sudah berkurang dari yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hanya di tahun ini, tahun-tahun yang akan datang kita juga dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan yang terus dan lainnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada kami diminta tentang berbicara tentang risalah Ramadan atau hal-hal yang berhubungan daripada bulan Ramadan itu. Kita mungkin sudah hafal ayat yang baru, pasti ayat kutiba. Ayat kutiba. Maksudnya itu ketika Allah informasikan dalam Al-Quran, yang mana informasi yang maha penting itu tak hanya terbatas kepada umat Nabi Muhammad SAW, namun juga syariat itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan para nabi-nabi terdahulu, atau dalam kajian usul fikih disebut dengan syar'u man qablana, syariat para nabi-nabi terdahulu sudah disebutkan. Allah informasikan melewati lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah informasikan di dalam Al-Qur'an tersebut, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru, Allah panggil kita dengan sebutan penuh dengan keakraban dan penuh dengan keistimewaan, yaitu panggilan dengan yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan terhadap kalian berpuasa. Kutiba, para ahli tafsir menyebutkan ajujiba, yakni diwajibkan. Diwajibkan atas kalian itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa tersebut sudah Allah letakkan kewajiban tersebut min qablikum ay min umamis sabiqah, para ahli tafsir menyebutkan yaitu adalah para umat-umat terdahulu sudah. Kita flashback ke belakang apa yang disebutkan dan diinformasikan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, kitab yang cukup fenomenal dan menjadi landasan kitab-kitab ini di pesantren, yang berbicara tentang bagaimana syariat para nabi-nabi terdahulu dalam melaksanakan ibadah puasa. Disebutkan di dalam kitab itu puasanya umat Nabi Muhammad 30 hari. Sementara pada umumnya ada yang bisa 29. Ada riwayat menyebutkan Nabi selama hidup beliau sering menemukan ibadah tersebut
ada yang 29 lebih banyak dibanding 30-nya. Tapi kalau berbicara tentang ibadah puasa di zaman Nabi dan Nabi terdahulu, itu bukan 30 hari, itu 2 bulan alias 60 hari. Sanggup 60 hari? 60 hari puasa beda-beda banget. 60 hari, jangankan 60 hari, kita baru hari pertama hanya bersahur sudah mau status 29 hari lagi hari raya. Lemahnya keimanan kita, lemah semua. Baru pertama, belum lagi puasa, hanya sahur sudah bagus gitu sudah. Artinya umat Nabi terdahulu di zaman Nabi Musa itu 2 bulan. Ketika mereka tersebut berbuka puasa, itulah langsung sahurnya. Wujud pulang. Jadi bila jasa langsung berbuka, hari itu langsung dia sahur. Teman kita berbuka, atau wajah kayaknya Imam Maghrib memiliki pembukaan pulang. Nah, karena bahasa pulang tarawih ya pulang. Karena bapak kuring mau pulang. Habis itu ada berbuka ada macam-macam. Makanya dalam kitab Nasihat Dini yang Imam Abdul Al-Haddad menyebutkan, itu tidak dianjurkan orang ketika berbuka puasa itu terlalu banyak untuk ini. Bahkan disebutkan jangan terlalu menggunakan makanan-makanan yang terlalu nyaman benar. Kita beristilah lalu qadaan lillahi ta'ala. Jadi sarianan sudah bertahan, kawa karena bilanya pas berbuka akan nyaman benar sudah. Akhirnya kan ingat lagi di diri. Berbuka lalu langsung TS. Benar itu pulang langsung jus, betul teh panas, betul gagar, habis itu jus pulang spread, kepala berataan, tarik, waktu orangnya sendiri, ibakan baru sudah. Nah lucunya memang seperti ini. Jadi tidak dianjurkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana syariat yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, hampir-hampir guru kami menyebutkan umat Nabi Muhammad ini seolah-olahnya benar-benar dimanjakan habis-habisan oleh Allah Ta'ala. Karena syariatnya diletakkan di akhir zaman. Puasa kada usah 3 bulan, mayway 30, dan 29. Umat Nabi Musa 2 bulan berturut-turut, hari itu berbuka langsung dianggap sahurnya 24 jam bujur ini. Belum lagi umat-umat yang lain ketika bertobat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengalami dosa besar tersebut, kata kawa hendak bertobat di mana aja kata kawa. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, bunuh diri dulu hanya diterima tobatnya. Begitu menyulitkan sekali umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi akhir zaman diangkat di paling akhir dengan keistimewaan pahala yang berlipat ganda. Ketika bertemu di bulan Ramadan, pahala yang sunat dilipat gandakan seperti beramal wajib, sementara amal ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan tidak bisa menggunakan angka berapa lama dan berapa jarak pahala yang begitu besar. Makanya kalimatnya Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis qudsinya, setiap amal perbuatan Bani Adam itu untuk dirinya, melainkan puasa fa innahu li wa ana ajizi bihi. Puasa, kalau ibadah yang lain itu masih kembali, walaupun urusannya kepada Allah, tapi masih ada memberi keuntungannya kepada umat. Tapi kalau puasa beda. Fa innahu li wa ana ajizi bihi, itu urusannya dengan langsung. Jadi yang memberikan balasan pahala itu tidak melalui perantaraan kalangan para malaikat, sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Jadi urusannya langsung lawan Tuhan. Saking urusan begitu dekat lawan Tuhan, bahkan menyebutkan sampai-sampai manusia ini kita kada dengan tahunya pada puasa berarti. Puasa ya mau? Bujur juga kan? Saking rahasianya. Jadi inna awana ajizibih kata Allah, aku nang langsung memberikan urusan pahala lawannya. Jadi sadangannya kita 11 bulan sudah lah, angkup mau makan anak kuat urusan lagi kayak berpredator aja betul kan antuk terus. Karena tahu urusan kayak aja. Makan terus lah. Ayo pengjatuhan, nah bahasanya nih Allah Ta'ala seolahnya memberikan bahasa keakraban. Sebulan barang melawan aku. Kan sudah 11 bulan sudah ada tapi sebulan barang kita melawan aku kan. Kayak bahasa orang mana tuh kadang hendak dicemburui juga Tuhan nih pada bahasa lawan aku barang sebulan tiga. Nabi Ikam sebulan lawan aku ini ada keistimewaan yang aku berikan kepada Ikam. Lawan yang lain Ikam mungkin bersedekah, kita bersedekah lawan orang lain, yang seperti Nabi bersedekah ada takjil memang sebagian ada sebagian. Itu masih ada keuntungan yang kita berikan di jalan fisabilillah tersebut, masih ada kembali kepada kita. Di mana buktinya? Nabi menyebutkan. Jadi Nabi, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang sudah disedekahkan, sampai 3 kali menyebutkan. Bal yazdad. Pasti bertambah. Jadi Nabi.
Nah pasti bertambah tuh, bolehkah kita lah? Boleh dagang kita? Oh boleh. Tapi untuk urusan puasa jabatan, gampang lawan aku barang deh. Nah makanya disebutkan dalam riwayat menyebutkan ketika ada umat Nabi Muhammad di akhir zaman, naudzubillah min dzalik, dan kita bukan termasuk orang yang diinformasikan oleh Nabi tersebut. Ada orang yang ketika di padang mahsyar deseret untuk dilemparkan ke dalam api neraka, apa yang terjadi? Nabi siap langsung sudah memberikan syafaat. Karena Nabi memang sahib syafaat, syafaatul uzma. Nabi memang hak prerogatif diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umat sidin. Begitu diseret ke api neraka, apa yang terjadi? Langsung ditarik oleh Nabi untuk memberikan syafaat pertolongan. Tidak ada yang satupun yang berani menentang Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada datang malaikat langsung menjawab, wahai Rasul, apa gerangan engkau memberikan pertolongan kepada umat seperti ini? Ya Nabi, ini umatku, terserah kau yang bertolongan. Apa yang terjadi? Ya malaikat tersebut, hambiannya Rasul kada usah memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang makhluk seperti ini. Apa kesalahannya ujar Nabi? Ujar malaikat apa? Iya di bulan Ramadan. Iya di bulan Ramadan bukan menambah amal ibadah, tapi justru kemaksiatannya berlipat ganda melebihi daripada di luar Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi langsung angkat tangan. Kalau demikian kata Nabi, aku tidak lagi bisa memberikan syafaat kepada orang yang seperti ini. Aku lepas. Tak, langsung lempar. Bayangkan. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan syafaat tersebut tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang kepada umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad tersebut yang memang seperti itu. Jadi kalau ilustrasinya Nabi kita itu menyebutkan, kan kalau kita di kampung tuh ada kalau lampu colok tuh, lampu colok nang api, orang kalau kita obor, lampu nyagas atau lampu teplok kan namanya, lampu sampro kan, bila lampu baja banyak ada apa nih laron, orang banjir itu berbarinya berkeparak, huruf ya juga. Nah, laron lah binatang-binatang kecil yang melekat kepada api itu. Di ilustrasinya Nabi itu menyebutkan, aku tuh pas kayak gini Nabi. Apa terus ini? Neraka itu sudah ada api itu, karena marah aja. Oh, aku ini mahal, jadi jangan masuk, tetap aja masih di situ. Bahkan disebutkan dalam kitab Hasyiah Abi Jamrah, Mukhtasar Imam Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki yang saat itu disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah itu laki-laki yang terakhir keluar dari api neraka dan ia terakhir masuk ke dalam surga. Dalam begini disebutkan anak itu lah. Berarti pimpinan tak boleh masuk surga. Itu berdasarkan Mukhtasar Imam Bukhari menyebutkan. Yang terakhir keluar pada api neraka itu bahagia. Kalau yang terakhir masuk ke dari keluar dari api neraka, berarti terakhir pula nak masuk ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi di dalam kitab itu menyebutkan saking sayangnya Nabi Muhammad kepada orang yang seperti ini, itu Nabi itu turun ke api neraka itu turun. Ibu kita berpikir, kan Nabi kita kepanasan lah. Nabi itu diizinkan masuknya, lain pulang misalnya. Diambil Nabi, datangi Nabi, ada teriakan, tolong ya Rasulullah, minta syafaat, tolong tak abah kita hendak minta tolong nih orang yang berada di hujaman api neraka tersebut. Bahasa Banjar dikarat api neraka sudah. Tapi nya kada mati lagi. Kenapa? Karena sifat mati itu dimunculkan Allah Ta'ala dengan berbentuk kambing. Itu riwayatnya. Jadi sifat hidup ini dibentukkan sebagaimana binatang. Dan saat itu disembelih, dipotong. Saat itulah Allah menyebutkan hari ini tidak ada lagi kata mati, karena yang namanya mati sudah mati lah bahasanya itu. Jadi kenapa orang tersebut di dalam neraka tersebut tidak lagi mengalami kematian? Karena yang namanya sifat mati itu sudah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kada lagi mati. Begitu ombang-ombang amin kan sudah di dalam neraka disiksa habis-habisan. Apa yang terjadi saat itu? Tetap orangnya masih hidup, suaranya ada. Diturunin Nabi langsung situ. Ya Allah, diturunin Nabi masuk ke bawah situ, diambil Nabi halus sejak kayak ratik, kuing-kuing gitu. Kayak ratik, kurangnya aja itu masih siapa kanang itu, mudah-mudahan jangan kita gitu. Diambil Nabi. Nang ratik nama manusia hancur tadi kan. Di bawah Nabi dimandikan dengan bima'il hayat, dengan air kehidupan. Ketika dimandikan dalam air kehidupan, langsung manusia tidak berbentuk, ketahuan lagi kurangnya sekalinya. Nah, siapa yang itu kada tahu di tanah dan jangan masuk ke situ. Langsung saat itu apa? Diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Berapa yang menyebutkan surga balasan orang yang terakhir keluar daripada surga, keluar daripada api neraka dan dimasukkan dalam surga?
menurut kitab tafsir Jamal itu melebihi daripada 7 kali dunia lain bumi. Masuknya itu kayak apa? Orang-orang yang di Firdausul A'la kumpul bersama lawan Nabi itu kayak apa? Jadi kalau kita nih kayak ini leh, dia bahasan asa kada penguhal kena minta Firdaus. Ya Firdaus itu saya, nak Firdaus. Tapi puasa yang berapa menit lagi mau nunggu bener. Anak teman Nabi itu ya Allah jangan bertahan berdagang tuh sedikit aja kegiatannya ujungannya ganal itu. Amalan sedikit anak tuh surga Firdaus kayak betul. Luar biasanya sampai sebegitunya Nabi memberikan pertolongan kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi memang sebesar Nabiur Rahmah, artinya memberikan pertolongan habis-habisan. Dan Nabi sudah diberikan. Sampai riwayat menyebutkan ujian Nabi, seluruh hal-hal yang buruk yang itu berimbas kepada dosa apabila hamba itu melakukannya, sudah kusampaikan habis. Sudah. Dan tidaklah semua kebaikan yang aku ketahui semuanya juga sudah habis aku sampaikan. Dengan tujuan apa? Supaya umat ini melakukannya. Jadi sebelum sepeninggal Nabi sudah disampaikan, ini amalan, nah bila amalan kamu neraka peribahasanya. Ini bila amalan nih kamu sudah aku sampaikan habis. Nah sebegitunya hal-hal yang seperti itu. Sehingga puncak daripada puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun. Luar biasa. Tattaqun. Ada tattaqun. Takwa. Nah, takwa. Para ahli hikmah menyebutkan dibagi kepada 4, ada huruf ta, ada huruf qa, ada waw, ada ya. Ta ini maksudnya apa? Orang takwa Nabi Ramadan itu artinya ia mempunyai sifat tawakal, optimisme dengan apa yang ia lakukan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan ente ta'mal apa? Anta ta'mal wal qaba, ada lagi nak mau menyebutkan itu. Ujar sidin al jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Anggota badan tubuh kita yang penting usaha, wal qulub tatawakkal, tapi hati kita langsung menyebutkan kepada Tuhan. Terserah apa belum sudah mau usaha, terserah apiannya lagi. Nah, orang di Ramadan menambah optimisme kepada Tuhan dalam arti tawakal tersebut. Sebagaimana daripada kode yang disebutkan oleh para ahli hikmah, daripada yang pertama adalah tahun itu menyebutkan sebagai bentuk orang tawakal bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, orang Yaman menyebut qanaah, menerima lapang dada daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sudah apa yang dijulungi terima. Ini misalkan Rasidi menjulungi nemik ini misalkan. Ustaz, ini mic-nya ini, jadi selesai. Nah kalau aku memandang ini memang sudah tulisannya ini yang sudah dinikmati, apa? Aku cari yang lain lagi. Mic nomor ini dibuang, tersinggung ada ya. Tersinggung seperti itu. Tersinggung. Nah coba terimalah. Nah orang-orang yang puncak daripada la'allakum tattaqun dalam esensi puasa tersebut adalah menambah nilai-nilai ketakwaan tergambar dalam kehidupannya, manakala orang tersebut lapang dada dengan apa yang sudah diterima. Ya jadi orang itu berhikmat mencarinya, kada mau dapat juga. Diusahain untuk berhikmat dan ada kewajiban. Oh sudah malam punya catatan, setiap diskusi makalah disimpan. Bila anak setiap ada direview ulang, isuk bilang ujian final maju ulang siap nak. Sakalinya bayar pas sudah tuntuk besusun vitamin C pada tahun keluar. C besar. Kada perlu. Orang tawakal yang seperti ini dan orang kara seperti ini kada perlu kada mudah sakit hati benar ya sudah. Aku sudah mau sakit ini kemampuan kok. Begulung pian kayak kucing di padang debu tetap peci itu kada jadi akal wah. Berhikmat mau saya ada awal. Hingga para ulama menyebutkan apa yang memang sudah Allah takdirkan tidak akan bisa dirubah, hingga menyebutkan alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi musimlah hasilun ladai, kata Imam Abdullah Haddad. Apa yang sudah ditakdirkan kepada kita, bagaimana orang mana ini tetap sampai kepada kita. Dan bagaimanapun juga memang bukan takdirnya kita, bagaimana ambil tetap pada jangan sampai loh kita. Itu memang sudah takdirkan seperti itu. Apa yang memang sudah ada, terima. Nabi itu kalau menurut gue menyebutkan ada banyak perabotan rumah di rumah itu ada banyak perabotan. Cuma sidin ada perabotan itu disayangi sidin, dipakai sidin benar. Itu diantaranya sangat sederhana yang seperti itu. Nah itu bagian daripada esensi daripada puasa tersebut adalah
punya nilai-nilai ketakwaan yang tergambar dalam kehidupannya, qanaah menerima lapang dada daripada apa yang sudah Allah berikan kepada diri. Dan yang ketiga adalah wara, ain. Wara. Nah, karena salah dengar lah gara-gara puasa lapar Pak aja Pak pandangannya warik kena. Wara. Dan Pak Guruan belajar kitab apa Kifayatul Atqiyah hari manusia itu dua aja bilang kata warik aja. Wara itu cakap bahasa kita tuh hati-hati benar daripada hal-hal yang bersifat haram dan subhatnya hati-hati benar apalagi haram. Nah, kalau kita lihat hal yang seperti ini diantaranya, kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasihat Dunia menyebutkan, di antara amaliyah-amaliyah yang memang perlu dilaksanakan di orang-orang Ramadan itu, semakin ketika bulan Ramadan, semakin hati-hati hal-hal yang masuk ke dalam mulutnya. Bahaya itu. Kalau sudah haram itu masuk ke dalam mulut itu makin berbahaya, sudah seperti itu. Kata Nabi, man akalal halal, ata'at jawarihu sya'at am abad alimat am ta'lamu. Waman akalal haram asad jawarihu sya'at am abad aliman am lam ta'lamu. Makan yang halal dapat dipastikan pasti berpotensi kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga makan yang haram malah berpotensi kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Diusahakan untuk taat, tetap ujungnya tak maksiat gitu. Makanan yang haram. Nah, hati-hati daripada sifat warak tersebut untuk melaksanakan yang sifat diibaratkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah taqwa la'allakum tattaqun. Tergambar pada huruf yang adalah yakin. Orang-orang yang mempunyai sifat nilai-nilai ketakwaan yang amalkan daripada puncak di Ramadan tersebut, dia yakin. Tawakal kepada Allah, qanaah daripada apa yang diterima, dan juga warak daripada apa yang dia miliki, dia yakin. Kalau itu terlaksana akan pasti diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini menjadi sebuah ilmu yang barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambahnya ilmu, bertambahlah pula nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga harapan kita Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan harapannya di Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Dan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang sukses mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi wa likulli salih al-fatihah.